Shalom, selamat pagi saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas anugerah dan berkat-Mu yang senantiasa melindungi kami umat-Mu. Tuhan, sebentar ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu lah yang mendiami diri kami masing-masing. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini, Jumat 29 Juli 2022, dari Yohanes 10 ayat 10, beginilah tertulis, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Anggo panakko holan manakoi maneati jala mangagodo umbain naro. Ale anggo au asa adong hangoluan dinasida pola marlobi-lobi dinasida umbain naro." Saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di Injil Yohanes 10 ayat 10, Yesus berkata, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Tidak seperti pencuri, Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan karena alasan yang egois. Dia datang untuk memberi sehingga manusia bisa memiliki hidup yang bermakna, memiliki tujuan, penuh sukacita, dan bersifat kekal di dalam Dia. Kita menerima hidup yang berkelimpahan saat kita menerimanya sebagai juru selamat. Hidup berkelimpahan berarti hidup yang kekal, dan karenanya minat kita pun terfokus pada hal-hal yang kekal dan bukan hal-hal yang sementara. Paulus menasihati kita, "Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah." Allah tidak berkata kita tidak akan memiliki masalah hanya karena kita telah lahir baru dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Bahkan Dia menunjukkan bahwa kita akan lebih mengalami masalah karena kita adalah orang Kristen. Dunia akan menganiaya kita. Mereka akan berbicara negatif tentang kita. Dan iblis akan memberikan tekanan pada kita di setiap langkah kita. Dan kita akan merasakan kekosongan di dalam diri kita. Tetapi Yohanes menulis bahwa Tuhan Yesus datang untuk mengisi kekosongan tersebut dan menawarkan kehidupan dalam segala kelimpahan. Allah menaruh kerinduan untuk memiliki hidup seutuhnya dalam hati setiap manusia. Dan Dia rindu kita mengalami hubungan yang penuh kasih dengannya. Namun, Dia juga memperingatkan bahwa pencuri akan berusaha menggunakan berbagai hal, baik itu orang, benda, dan keadaan untuk merusak hidup mereka. Janji yang ditawarkan setiap hal tersebut terbukti palsu. Sebaliknya, Yesus menawarkan yang benar, hidup yang kekal, dan janji bahwa seorang pun tidak akan merebut kita dari tangannya. Hanya Yesus yang dapat mengisi ruang kosong dalam hati kita dengan kehidupan yang sejati. Jika hari ini kamu merasa kosong, berserulah kepadanya. Jika kamu mengalami pergumulan yang serius, mintalah bantuan kepada Tuhan dan berdoalah. Hanya Kristus yang menyediakan hidup seutuhnya yang berkelimpahan. Itulah hidup penuh makna yang dapat kita temukan di dalam Dia. Dengan demikian, terlihat jelas apa yang dilakukan oleh pencuri dan apa yang dilakukan oleh Yesus.
Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dengan kata lain, mereka hanya bisa mendatangkan kematian, bukan kehidupan. Yang diberikan oleh Yesus Kristus bukan hanya kebalikan dari semua itu. Dia tidak hanya mengaruniakan hidup yang baru, tetapi juga hidup yang berkelimpahan dan hidup yang berkualitas. Jadi saudara-saudariku, ada 3 hal yang perlu kita ingat, yaitu yang pertama, di dalam Kristus kita telah menerima hidup, bahkan hidup berkelimpahan. Dia rela memberikan nyawanya bagi kita. Yesus Kristus kehilangan nyawanya supaya kita menemukan hidup yang melimpah. Seharusnya kita menjadikan sumber kepuasan kita, yaitu Yesus Kristus, bukan yang lain. Yang kedua, Kristus telah memberikan kualitas hidup yang sempurna. Kita hanya perlu berjalan mengikuti Dia sebagai gembala. Maukah saudara berjalan mengikutinya? Hanya dengan berjalan mengikutinya kita mendapatkan hidup yang berkualitas, yang berfokus pada apa yang kekal. Terakhir, di tengah-tengah kondisi yang serba tidak pasti, mari letakkan masa depan kita pada hal yang pasti yang sudah dilakukan Kristus bagi kita. Tuhan adalah Sang Gembala Agung. Semua yang baik sudah Dia lakukan bagi kita. Jangan khawatir, jangan takut, teruslah berjalan mengikuti langkah Sang Gembalamu. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas berkat dan karunia-Mu pada hari ini. Kami masih dapat merasakan sukacita yang daripada-Mu. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu itu dapat kami simpan di dalam hati dan pikiran kami, dan kami dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.